makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dua. Satu, kalau dia punya masalah dikasih jalan sama Allah. Kalau dia butuh sesuatu, ada aja rezekinya. Dan rezeki macam-macam, bukan cuma soal duit. Link, channel, teman, ya, kesehatan, anak yang hebat, macam-macam. Itu rezeki. Pokoknya dikasih gampang oleh Allah, dikasih rezeki kalau pas lagi perlu. Bahkan dikasih surprise, kejutan, karena nggak disangka, nggak diduga. Itu pertama, hadiah orang takwa. Yang kedua, innal ghina ghinan nafs. Kata Nabi, orang senang, orang bahagia itu nyarinya bukan di tetangga, nyarinya bukan di teman kantor yang lebih tinggi jabatannya, tapi nyari senang, nyari bahagia di sini, kata Nabi. Di sini nih, nyari bahagia. Nih hati kalau luas, dunia beserta isinya masuk. Ya. Tapi kalau sempit, biar kata banyak, tetap kurang. Bahagia itu diciptakan. Siapa yang nyiptain? Diri sendiri. Contoh, waktu saya kehilangan orang tua, ini saya bilang harus diciptakan oleh apa? Di manage, dikelola, ya, dikelola oleh diri kita, oleh hati kita. Waktu saya kehilangan emak bapak, remuk hati saya, hancur lebur. Saya tidak pernah menyangka kejadian itu menimpa saya. Udah nggak bisa ditahlilin, udah nggak bisa dimandikan, tak bisa dibawa ke rumah, tak bisa disolatkan. Langsung di rumah sakit, proses, bawa. Menyentuh saja tidak bisa karena harus pakai APD saat naik ke ruang atas melihat jenazah. Ya Rob, mencium tidak lagi bisa. Sedih banget. Tapi saat itu saya coba nyari cara untuk menghibur hati. Bagaimana caranya? Saya kumpulin banyak orang yang bapak emaknya udah pada meninggal. Itu cara saya tuh. Ya Allah, bukan saya doang nih yang ngalamin begini. Pasti ada pendahulu saya, tetangga yang udah gak ada bapak emaknya saya panggil, teman saya yang udah bapak emaknya saya panggil, saya suruh kumpul tuh di rumah saya tuh. Pulang saya amplopin. Cuman mau ngapain? Cuman mau nanya, waktu bapak lo meninggal bagaimana perasaan lo? Terus proses meninggalnya gimana? Dia cerita macam-macam. Yang susah nyari duit, yang pada berebut, ya, harta warisan, yang pada nggak punya duit, nggak ada yang mau patungan, yang cari pinjaman sana ke sini. Ya Allah, saya nggak sampai segitu ngurus proses berobat bapak saya dan emak saya. Ngeliat teman bercerita begitu, ya Rob, makasih. Ada lagi yang cerita, waktu saya di Kalimantan Pak Ustaz, disitulah bapak saya meninggal. Saya boro-boro nguburin, ngeliat juga kagak jenazahnya. Di hati saya, ya Allah, walaupun saya nggak bisa nyentuh, saya masih bisa lihat terakhir kali itu wajah bapak emak saya. Dikelola di hati. Itu hati dikelola. Makanya Nabi suruh innal ghina nafas. Lo kalau nyari senang, nyari bahagia, bukan ke sono, bukan ke situ, bukan ngelihat dia. Karena betul kata antum, belum tentu yang kita lihat seperti apa yang kita bayangkan. Jangan-jangan utangnya, income tidak seberapa, tapi pengeluaran besar. Dia pikirin karyawannya, dia pikirin semua orang yang kerja. Kita nggak tahu buat nyari ngegaji. Mungkin dia pinjem, mungkin dia gade, mungkin ada yang dia jual. Dan itu saya alamin kemarin saat COVID. Tahu nih orang gaji jalan, dia nggak tahu tuh mobil saya lepas, dia nggak tahu tuh mobil lagi saya lepas, mobil lagi saya lepas. Taunya lu terima gaji, lu nggak jual apa-apa, kerja lu dikit, gaji lu penuh. Tapi gue mobil lagi. Jadi manusia mantap makan tabungan, sampai manset makan aset. Loh, nggak ada aset yang dijual, gaji lu utuh. Begitu saya mah bini saya tuh, kita hadis bini main. Saya bilang, kalau kita pecat nih karyawan,
Dia udah susah seumur umur, nemenin kita sepanjang umur. Kita hidup senang bahagia. Masa pas Covid kita tinggalin, masa pas Covid kita pulangin, masa pas Covid kita pecat, kita jual aja dah apa yang ada. Makanya istri saya hebat, ahli marketing, kagak sekolah marketing ekonomi, tapi jago jualan. Mobil kejual, motor kejual, kejual semua itu. Hebat bener itu ya. Bersyukur saya nggak perlu kuliah, lu bisa ngejual. Orang jualnya kuliah dulu. Sama berasa deh, ahli marketing semua ini. Kompor dijual, TV dijual, panci juga dijual kalau perlu. Semua susah. Tapi saat dikelola, ada titik bahagia yang kamu tidak temukan pada titik orang lain. Itu kalau dikelola. Saya pernah ke Brebes, nggak jauh dari sini, tapi jauh banget. Brebes, saya datang ke kampung, iseng saya. Pak De, mau nggak di Jakarta? Tinggal di Jakarta, banyak mall, ibu kota. Apa kata Pak De? Enggak Pak Ustadz, saya mendingan di Brebes, nanam bawang, ke sawah, pulang, kumpul sama anak, kumpul sama istri. Dia bahagia di situ, dia nggak mau tuh ke Jakarta. Sama orang Jakarta, suruh ke Brebes, ogah. Dia bahagia di Brebes. Begitu ditanya, lu mau nggak tinggal sono nanam bawang kan? Agak mau dia, agak mau. Jadi yang bahagia yang mana? Yang nggak bahagia yang mana? Kata kamu dia nggak bahagia, ternyata dia bahagia tuh. Kata kamu dia nggak bahagia karena ngukurnya kamu, ternyata dia bahagia tuh. Dia nggak mau jadi kamu nggak mau jadi dia. Mana yang nggak bahagia? Semua bahagia. Di mana? Di hati. Diolah, dikelola. Itu caranya yang kedua. Hati yang diciptakan. Diciptakan oleh kita sendiri. Jangan suka ngasihanin diri. Kalau ngasihanin diri, akhirnya menderita. Teman gua yang susah, paling merana, paling menderita. Jangan. Jadi doa nanti. Yang ketiga. Ini resep, ini sebetulnya rahasia saya ini. Rahasia. Jangan bilang-bilang ya, tapi tersebar. Maaf nih, maaf banget. Saudara kalau susah, itu suka bikin status. Subhanallah, alhamdulillah. Ya, yang paling tahu bini saya dah. Sebagaimana keadaan Covid kemarin, nggak ada itu status susah baik di WA maupun di IG. Kecuali pas udah berhasil nyeritain masa yang pernah susah. Kalau masih susah, diam-diam aja loh. Kenapa? Begitu bikin status orang baca. Begitu baca nyambil doa. Kasihan banget tuh orang ya, susah ya, kata malaikat. Amin. Bener-bener susah loh. Nggak ada beras, laki nggak tanggung jawab, nggak pulang-pulang. Dibaca sama temen, kesian tuh dia, lakinya nggak pulang, temennya nggak ada, kabur, itu anaknya nggak makan, menderita ya dia, lewat malaikat, amin, menderita udah. Kelihatan ya sepele, tapi lisan orang itu hati-hati. Lagi nulis aja sambil baca loh, gua susah banget nih, ya Allah. Dia nggak sadar tuh, lagi doa. Emang lo nulis gak pakai perasaan? Kadang berderai air mata loh. Itu resep. Beneran itu resep. Umpetin, kata Imam Syafi'i susahnya. Sehingga orang berpikir bahwa kamu lah orang paling bahagia di dunia ini. Padahal bicara nangis tiap hari, bicara sedih tiap saat, tapi orang taunya kamu orang paling bahagia. Di balik prasangka itu ada doa yang tertanam. Yang kata Nabi, doa paling mustajab adalah doa saudaramu kepada saudaranya, yang saudara yang didoain dia kagak tahu. Lu bikin status enak, walaupun lagi enak. Apa kata teman yang baca? Enak banget ya, itu Ibu Rogayah, lakinya soleh, duitnya banyak, padahal lagi belangsa. Tapi bisa jadi kalimat yang dia baca itu langsung ada malaikat lewat, didengar, diijabah, bahagia tuh langsung loh.
Itu rahasia. Rahasia. Resep tuh. Itu yang saya lakukan sama bini saya. Cerita-cerita susah tuh pas sudah seneng. Kalau lagi susah cerita susah, disangka lu ngemis. Dibantu kagak, dijulitin. Enak. Rasain. Emang gue doain ya. Karena sumpah gue itu gitu. Ngebantuin kagak, makin puyeng. Bikin yang enak-enak. Biar orang baca, bacanya sambil enek. Orang paling ikhlas itu orang yang lagi enek. Enek banget gua sama gua, ikhlas banget, nggak ada tadi ngaling-ngaling dong. Makanya orang julid itu obat sukses. Boleh lihat, IG saya nggak pernah saya tutup Pak, Bu. Komen apapun saya buka. Buat apa? Ntar lagi susah saya nyari tuh komen yang paling nyakitin. Kenapa? Hati-hati doanya orang yang terzolimi, kata Nabi. Attaqi da'watal mazlum. Hati-hati sama doanya orang yang terzolimi. La hijabah bainahu wa bainallah. Nggak ada penghalang antara dia dengan Allah. Lagi susah, cari aja yang julid. Ya Allah, sakit hati. Ya Allah, banyakin duit saya, banyakin harta saya, bagusin rumah saya, tambahin usaha saya. Mau ngapain kita nyumpahin dia? Menguntung kalau dia susah? Agak, doa aja buat kita dan keluarga, mengenak. Makanya ulama-ulama dulu itu paling seneng kalau dikatain orang, paling seneng kalau difitnah. Kenapa? Cara paling cepat dapat pahala, cara paling cepat ngilangin dosa. Sampai akhirat loh, pahala lu dipretelin besok. Dipretelin pahala kita buat dia, dipretelin dosa dia buat kita. Apa nggak enak tuh? Sholat belum tentu diterima, puasa belum tentu, lu wudhu 3 kumur yang keluar 2. Kemana tuh yang 1 kumur? Ketelan.